Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu dari beberapa aspek yang saya katakan tadi bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dan terhadap manusia tersebut serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini, apa yang kamu pikirkan, dan apa perencanaan kamu, serta begitu juga terhadap manusia tersebut dan pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap kondisi diri kamu atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini di luar dari dugaan. Kenapa saya mengatakan di luar di luar dari dugaan? Sepertinya satu energi tersebut apakah melakukan satu kecerobohan? Bisa saja saya kategorikan iya. Atau bisa saja tidak melakukan suatu kecerobohan, bisa saja iya. Tetapi bagi saya,
untuk saat ini, saya mencoba untuk melihat apapun sesuatu hal yang diterima oleh satu energi tersebut seakan-akan semuanya secara tiba-tiba muncul dan merugikan satu energi tersebut. Seperti keadaan atau seperti lebih banyak permainan secara logika, tetapi logika dimainkan belum tentu bisa mengarah terhadap perasaan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain, di mana ketika pihak lain membina satu hubungan asmara, membina suatu hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, ataupun keadaan keuangan, saya rasa pihak lain hanya mencari keuntungan dan membuat kerugian. Hanya kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain terhadap orang yang memberikan suatu kepercayaan terhadap pihak lain tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Ingin bertanya terhadap diri kamu karena mungkin koneksi dari energi kamu seakan-akan ingin memberitahu bahwasannya untuk saat ini, apakah kamu sedang berusaha untuk membenahi kehidupan kamu dari kondisi di masa lalu? Saya hanya sekedar ingin bertanya. Kalau pertanyaan yang saya lontarkan tadi menurut diri kamu masuk secara logika kamu, ya, kamu membenarkan. Tetapi kalau memang tidak kamu membenarkan, tergantung bagaimana sikap dan tanggapan kamu dari pertanyaan saya tadi. Kenapa saya mengatakan dan memberikan pertanyaan tersebut terhadap diri kamu? Karena pertanyaan itu ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Yang dimana kaitan tersebut sepertinya kondisi di masa lalu kamu itu semua berhenti secara otomatis. Berhenti secara otomatis di luar dari dugaan kamu, tetapi kamu menerima dengan kondisi penuh dengan kesedihan. Penuh dengan kesedihan. Yang bisa saja untuk saat ini pemikiran kamu, saya harus pergi meninggalkan kondisi di masa lalu. Karena itu tidak akan memberikan diri saya suatu kesempatan untuk menciptakan perubahan. Itu merupakan keputusan yang paling tepat kalau memang diri kamu membenahi kondisi diri kamu. Saya mengakui memang kondisi di masa lalu kamu itu sedikit lebih menyedihkan.
Dari kondisi yang menyedihkan itulah yang membuka logika diri kamu bahwasannya seluruh yang kamu lakukan di luar dari kenyataan kamu dan di luar dari harapan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Wak Geng, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, sepertinya ada sesuatu hal yang ingin kamu benahi. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti dari kondisi perasaan kamu, tetapi saya berbicara dari kondisi keuangan kamu. Yang dimana keuangan kamu itu ketika diri kamu membina satu hubungan, keuangan kamu itu habis hanya untuk sesuatu hal yang belum tentu memiliki tujuan, tetapi mengharuskan diri kamu terpuruk. Di masa lalu sepertinya diri kamu itu terlalu banyak melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan buruk, yang dimana kebiasaan buruk tersebut menuruti dan memberikan berbagai permintaan dari manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Itu yang saya kategorikan sebagai kebiasaan buruk kamu, yang dimana kamu lebih mementingkan manusia tersebut daripada mementingkan kondisi diri kamu. Apakah untuk saat ini kamu sudah sadar? Sudah menyadari? Wak Geng? Saya hanya sekedar ingin bertanya kembali. Apakah untuk saat ini kamu sudah menyadari bahwasannya kamu ingin membenahi kehidupan kamu agar kehidupan kamu itu memiliki suatu awal dan tujuan untuk menikmati suatu kestabilan? Ya, kalau mungkin diri kamu sudah menyadari untuk menciptakan suatu awal di dalam kehidupan kamu, saya hanya sekedar ingin minta tolong terhadap diri kamu. Ingin minta tolong ketika diri kamu mengeksekusikan secara langsung untuk membenahi kehidupan kamu menjadi yang lebih baik. Tolong, jangan berikan satu ruang di dalam pemikiran kamu agar pemikiran kamu itu bersifat overthinking. Jangan berikan rasa ketakutan kamu itu membuat diri kamu seakan-akan pesimis. Jangan biarkan rasa emosi kamu itu yang mengendalikan diri kamu. Karena ketika diri kamu berpikiran overthinking dan sifat emosional kamu atau rasa ketakutan kamu itu mengendalikan diri kamu, saya rasa awal untuk menciptakan suatu kehidupan baru di dalam kehidupan kamu untuk ke depan, kamu akan terjebak kembali. Dan kamu seakan-akan membuka lubang yang pernah kamu tutup. Itu dia, Wak Geng. Saya hanya sekedar minta tolong. Bukan untuk menyalahkan diri kamu dan bukan untuk menghakimi diri kamu. Semua saya kembalikan terhadap keputusan kamu. Kamu yang menentukan kamu kapan bahagia dan kamu yang menentukan kapan diri kamu terpuruk. Karena saya menganggap diri kamu sebagai sahabat, maka saya mengingatkan diri kamu. Kalau saya tidak menganggap diri kamu sebagai sahabat, saya tidak mau mengatakan seperti ini terhadap diri kamu. Karena saya tidak memiliki keuntungan. Itu dia, Wak Geng. The Dead. Percayalah. Percaya, yakin, dan optimis. Masih ada situasi yang akan membuat diri kamu menikmati kembali kehidupan yang baru. Ini dia, Wak Geng.
Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu ini sudah cukup jelas membuktikan kehidupan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu. Sama sekali kamu tidak pernah mendapatkan yang namanya suatu perkembangan. Jangankan perkembangan, mendengar perkataan yang manis saja tidak pernah. Dan saya rasa ini manusia pun cukup misterius, terlalu pintar untuk menyembunyikan berbagai kesalahan dan terlalu pintar untuk menggiring berbagai opini. Bukan hanya itu saja, keuangan kamu pun seakan-akan dimanipulatif. Itu dia wajah. Tetapi kalau saya mencoba untuk memutarbalikkan perkataan saya dan masih mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa saya pun ingin bertanya kembali terhadap diri kamu. Ketika manusia tersebut pernah berdampingan terhadap hubungan yang kamu jalankan, apakah manusia itu memiliki suatu riwayat penyakit atau suatu kebiasaan buruk, atau lebih mendominasi untuk jajan di luaran sana? Karena seakan-akan pertanyaan yang barusan saya katakan ini ada kaitannya terhadap kondisi keuangan dia untuk saat ini. Yang dimana kondisi keuangan dia benar-benar sedang berhenti secara otomatis akibat dimanfaatkan oleh orang yang berada di sampingnya. Atau bisa saja akibat manusia ini terlalu banyak jajan di luaran sana, manusia ini berpikiran untuk memanipulatif orang lain di luaran sana. The Dead Wagen. Cukup miris bagi saya ketika diri saya mengarahkan kemunculan ini terhadap diri kamu, tetapi ada nilai positifnya. Kalau saya mengarahkan ini kartu lagi kembali terhadap manusia tersebut, saya hanya mengatakan hal negatif. Dia yang menciptakan, dia yang menikmati, tetapi dia tidak mau terima. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu yang barusan saya angkat ini lebih mendominasi terhadap posisi energi manusia itu. The Devil bisa mengarah terhadap kondisi kesehatan dia yang lagi tidak nyaman, dan bisa mengarah terhadap kondisi keuangan dia yang dimana kondisi keuangan dia terjatuh, dan bisa mengarah terhadap hubungan kotor yang dia jalankan di luaran sana, yang dimana hubungan kotor itu memanfaatkan dia dan memberikan diri dia berbagai penyakit. The Devil dengan The Dead, The Dead dengan The Devil, kondisi kematian dengan kondisi iblis. Orang lain yang memberikan kondisi tersebut terhadap manusia ini, tetapi manusia ini yang memulai dan menciptakannya. Ini dia wajah kondisi The Devil. Kalau saya mengarahkan munculnya kedua kartu ini, ketika mencoba untuk flashback kembali bagaimana kondisi hubungan kamu di masa lalu, saya cukup mengatakan hubungan kamu itu hanya bersifat gairah. Apa yang terlihat, tetapi bukan yang dirasakan secara perasaan.
itulah yang dipandang oleh manusia tersebut yang selama ini kamu prioritaskan. Kalau memang diri dia menghargai diri kamu sebagaimana selayaknya pasangan, tidak akan mungkin saya berani mengatakan diri kamu itu untuk saat ini mencoba untuk membenahi kehidupan kamu dan melepaskan kondisi di masa lalu. Kalau memang manusia itu memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Itu dia pakai. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Tower. Kartu yang masih mengarah terhadap unsur tanah dan masih berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan kembali ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower seakan-akan membuktikan manusia ini sedang merasakan kehancuran. Dan mencoba untuk mengubah kehancuran tersebut agar diri dia menikmati yang namanya suatu kemurnian. Bukan hanya kehancuran yang sedang dia nikmati, tetapi manusia ini seakan-akan membutuhkan seseorang yang dimana seseorang tersebut bisa memberikan suatu pencerahan agar manusia ini mengarah terhadap yang lebih baik. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kalau manusia ini masih saja lebih mementingkan suatu kebebasan daripada mengubah kehidupan dia menjadi lebih baik, manusia ini akan menerima resiko dari perbuatan yang dia ciptakan berdasarkan iblis. 3 kartu yang saya pegang ini, bukan mengarah terhadap hal positif, tetapi hal negatif. Nih, The Devil, The Tower, The Death. Unsur tanah dengan unsur air. Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Itu dia wakil. Dari 3 kartu yang barusan saya katakan, sekali lagi saya mengatakan kepada diri kamu, kalau manusia ini dalam waktu dekat tidak bisa mengubah situasi kehidupan dia yang lebih mementingkan yang namanya kebebasan demi menikmati sesuatu hal yang kotor, manusia ini secara tidak langsung akan menerima resiko yang dia ciptakan. Ini dia geng. Nah, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada suatu perputaran waktu yang dimana perputaran waktu ini bisa berbicara terhadap kondisi positif dan bisa berbicara terhadap kondisi negatif. Apa yang barusan saya katakan itu tergantung kalau saya mengarah terhadap pergerakan energi kamu. Pergerakan energi kamu yang akan membuat diri kamu bisa mendapatkan suatu kesempatan atau perubahan atau perkembangan. Kenapa saya mengatakan pergerakan energi kamu? Yang seakan-akan untuk saat ini yang lebih kamu utamakan intuisi kamu yang sedang bermain. Permainan intuisi itulah yang akan mengarahkan diri kamu untuk menciptakan suatu awal ketika diri kamu membenahi kehidupan kamu untuk kedepannya.
Saya yakin keluarnya kartu yang saya pegang ini, kamu akan mendapatkan yang namanya perubahan. Tetapi lagi-lagi, kalau diri kamu mendapatkan yang namanya perubahan atau perkembangan ataupun kesempatan, saya perlu mengatakan terhadap diri kamu, perdulikan dulu kondisi diri kamu daripada memperdulikan orang lain. Saya tidak memberikan suatu sugesti terhadap perkataan saya tadi, tetapi akibat kondisi kamu di masa lalu, buat hal itu menjadi pembelajaran untuk lebih mementingkan kondisi diri kamu daripada mementingkan orang lain. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa dalam waktu dekat atau memang untuk saat ini sudah terjadi atau belum, seakan-akan kartu ini membuktikan ada pergerakan energi yang dimana pergerakan energi tersebut berupa kegelisahan, yang seakan-akan putus asa seperti orang yang menerima suatu nasib atau takdir. Nasib atau takdir yang membuktikan seseorang yang telah menyakiti diri kamu, yang terlalu banyak memberikan diri kamu suatu pengaruh negatif, apa yang dia buat itu akan kembali terhadap diri dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini, kalau saya mengarahkan terhadap kondisi energi kamu, mungkin untuk saat ini kamu sedang menikmati kebebasan kamu atau kemerdekaan kamu ketika tidak bersama dengan manusia tersebut. Itu adalah suatu hal yang paling bagus, karena diri kamu bisa berinteraksi terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu tenang. Ada satu kebebasan yang sedang kamu nikmati di sini, tetapi kebebasan itu lebih mendominasi terhadap perasaan kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, tinggal menunggu perputaran waktu. Dalam waktu dekat akan ada satu energi yang akan muncul, di mana satu energi ini akan mempermalukan manusia tersebut. Atau bisa saja sudah terjadi dan kamu sudah mengetahui manusia itu sedang dipermalukan. Kita lihat kartu terakhir, Eight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Cups, di mana kemunculan kartu Eight of Cups ini terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, saya rasa akan ada pergerakan satu energi, yang dimana pergerakan energi ini terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu, di mana akan mendapatkan suatu kekecewaan dan mencari suatu kesembuhan. Kesembuhan secara batin, kesembuhan secara pemikiran. Eight of Cups benar-benar dalam kondisi fase terpuruk. Eight of Cups seakan-akan untuk saat ini ingin pergi meninggalkan suatu kondisi yang benar-benar sangat menyedihkan, tetapi tidak mampu dan harus dijalankan oleh manusia tersebut dalam waktu dekat. Kesedihan yang mendalam akan terjadi terhadap diri dia, tinggal menunggu perputaran waktu di bulan ini, di mana satu energi akan muncul, akan membuat manusia itu dipermalukan. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Salam kartu tarot, salam zodiak.